Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Bandung tentunya selama 30 menit ke depan. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat ini melaksanakan acara rembuk stunting di tingkat Kota Banjarmasin tahun 2023 di Hotel Rodita, Banjarmasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Hadirin disilakan duduk kembali.
Selanjutnya juga kami sampaikan bahwa berdasarkan RPJM di Kota Banjarmasin, bahwa pada tahun 2021 itu angka prevalensi kita adalah 27,8. Kemudian di tahun 2022 ditargetkan prevalensinya menurun menjadi 25,41%. Kemudian di tahun 2023 itu menurun menjadi 21,35%. Kemudian di tahun 2024 14%. Kemudian berdasarkan hasil survei strategi tahun 2022, tahun 2022 ini dari target 25,41% terrealisasi tercapai 22,4%. Jadi ada penurunan sebanyak 5,4% dari angka tahun 2021. Bapak Wali Kota dan peserta hari ini bahagia. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan bahwa pada kegiatan Rembuk Stunting ini juga kita ingin menyampaikan bahwa Kota Banjarmasin punya moto dan upaya pencegahan dan penurunan stunting, yaitu motonya adalah Kayuh Baimbai, Banjarmasin cegah dan turunkan stunting, atau kalau disingkat dengan KBAIM Aktif. Nah, terkait dengan kegiatan tema dan moto ini, sedikit kami informasikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kota Banjarmasin, kita sifat kepanitiaannya adalah kolektif, Pak. Jadi tahun kemarin adalah penanggung jawab Bapeda, tahun ini adalah Dinas KB yang tanggung jawab. Kemudian dalam persiapan terkait dengan substansi maupun materi pembahasan itu disiapkan oleh rekan-rekan dari Bapeda dan Dinas Kesehatan. Jadi dari awal persiapan Rembuk dan kemudian implementasi Kayuh Baimbai yang tadi sudah kita terekam di proses awal, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat kita implementasi di lapangan, kegiatannya lebih terkolaborasi antara semua sektor. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, terkait dengan moto Kayuh Baimbai ini, sedikit kami informasikan juga bahwa pada kegiatan Bapak Asus Stunting saat ini kita sudah mengelola anggaran dari sumbangan baik pimpinan SKPD, swasta maupun masyarakat itu sebanyak 66 juta rupiah yang kita bagi dalam bentuk pemberian paket makanan bergizi per hari kepada sasaran, kemudian juga pemberian telur rebus 2 biji per hari kepada kelompok sasaran. Jadi ada 2 metode pemberian paket makanannya, satu paket makanan bergizi dan telur rebus. Diharap nanti di bulan Mei akan ada intervensi dari rekan-rekan dari Tribun News, itu pemberian telur rebus per 2 hari di kecamatan Banjarmasin Selatan, yang akan diberikan 100 biji per hari. Jadi akan diberikan kepada kelompok sasaran per 2 hari. Mudah-mudahan beberapa komitmen implementasi Kayuh Baimbai ini di tahun 2023 ini angka penurunan juga semakin bisa kita terus bersama-sama lakukan intervensi, baik itu intervensi spesifik terhadap kasus maupun intervensi terhadap kasus sensitif atau pencegahannya. Bapak Wali Kota yang berbahagia, dalam kegiatan hari ini juga akan dilaksanakan penandatanganan MOU antara Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dengan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, kemudian juga dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan. Kita berharap dengan pendampingan dari pihak lembaga pendidikan, upaya pencegahan dan penurunan kita semakin maksimal. Bapak Wali Kota dan hadirin bahagia, selanjutnya kami memohon kepada Bapak Wali Kota untuk dapat memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan dan membuka kegiatan Rembuk Stunting kita pada hari ini. Hadirin bahagia, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan pada hari ini. Kemudian kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas
dalam pelaksanaan kegiatan pada rembuk stunting di tahun 2023 ini. Akhirnya dengan ini kami ucapkan permohonan maaf sekaligus memohon dibuka acara hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat menggelar rembuk stunting dalam rangka koordinasi konvergensi aksi 3 Kota Banjarmasin tahun 2023 bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin. Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Haja Siti Wasila, Kepala DPP KBPM Elvianur, unsur-unsur Forkopimda, camat, seluruh pimpinan SKPD yang tergabung dalam TP2S beserta jajaran terkait. Ibnu Sina menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait yang sejauh ini telah mendukung program percepatan penurunan stunting. Ibnu menambahkan, Kota Banjarmasin menghasilkan penurunan angka stunting yang signifikan dibanding tahun lalu. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kadis sesuai dengan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka kita mengalami perbaikan ya, 5,4 poin turunnya dari 27,8 ke 22,4. Angka konvergensi tahun 2022 sebesar 39%. Itu artinya bahwa masih perlu dilakukan perbaikan pada aspek layanan, khususnya layanan kepemilikan akta kelahiran yang cakupannya baru di angka 78%. Kemudian layanan kepemilikan jaminan kesehatan masih separuh, ini 54%, dan layanan pengasuhan PAUD 52,3%. Kemudian tolong perhatikan juga ini untuk kasus ibu hamil kekurangan energi kronis mengalami penurunan dari tahun 2021 0,43%. Nah, adapun tugas menurunkan angka stunting ini merupakan tugas bersama, bukan hanya di Dinkes saja atau di DPPK PPM saja, karena ini harus menjadi sebuah program kita bersama. Karena kita punya success story dulu menurunkan angka COVID ya, sehingga kemudian model ini kemudian terus digalakkan semua, sehingga dari pusat ke daerah itu satu komando ya, lurus kita dengan arahan-arahan dari pusat, sehingga kemudian harus bergotong royong semua. Di Banjarmasin istilahnya kayu imbai, agar di semua level kelurahan, kecamatan, untuk meningkatkan kunjungan juga ke lokasi-lokasi, khususnya di posyandu-posyandu yang ada di Kota Banjarmasin dengan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang stunting. Nah, kemudian juga diperlukan keterlibatan di semua pihak untuk ikut serta menjadi bapak asuh anak stunting. Kemudian, saya hanya mengingatkan, Pak Dandim juga bapak asuh Pak. Perlu diselempangkan lagi kan, Pak Dandim nih. Otomatis jabatannya Pak. Otomatis jabatannya. Saya Pak juga dikasih juga Pak. Selempang bapak asuh. Ya, kemudian semua Forkopimda adalah bapak asuh semua, ibu asuh. Kemudian juga yang lain sama semua kita ya tanggung jawab, termasuk juga kepada seluruh korporat. Saya kira perlu juga disampaikan ini programnya di rapat rutin gathering kita seperti 3 bulan di forum CSR Banjarmasin dan juga forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perlu juga disosialisasikan terkait dengan program penurunan angka stunting di Banjarmasin dengan berbagai macam kegiatan yang bisa disupport oleh teman-teman semua, baik dalam pembagian CSR ataupun juga TJSL-nya, sehingga KBIMBA, Kayu Baimbai Banjarmasin Cegah dan Turunkan Stunting ini dapat kita pulihkan bersama-sama.
Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan dan penandatanganan kesepakatan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kota Banjarmasin serta penandatanganan perjanjian kerjasama percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin antara Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bersama perwakilan fakultas. Berikut penerima piagam penghargaan dalam aksi percepatan dan penurunan stunting tingkat Kota Banjarmasin tahun 2023. Sebanyak 22 kelurahan dari 52 kelurahan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi fokus pencegahan dan penanggulangan stunting oleh pemerintah kota setempat dari 2023 hingga 2024. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin M. Helvianur di Banjarmasin pada Senin lalu mengungkap, hal ini sesuai dengan keputusan Wali Kota Banjarmasin nomor 193 tahun 2023. Terkait untuk penanganan stunting di Kelurahan Terus Dalam, mungkin ini ulun anggap baru karena ulun masih baru 1 tahun 6 bulan berada di kelurahan. Stunting seperti yang sudah pernah diketahui bersama, seperti yang tertera itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dengan usianya, kemudian sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Ada beberapa faktor penyebabnya, ya diantaranya mungkin pola asuh, kemudian terbatasnya layanan kesehatan, terus juga kurangnya akses makanan bergizi, serta yang keempat kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Untuk ciri-cirinya sudah mungkin Bapak Ibu tahu aja. Jadi next, berkaca dari data yang kami minta dari Puskesmas Terus Dalam, untuk data itu turun naik. Dilihat dari tahun 2021 ada 104 orang, kemudian di tahun 2022 ada 63, terus naik lagi di tahun 2023 sebanyak 76 orang. Nah, akhirnya kami mungkin melihat dari data-data tersebut, kemudian kami langsung next aja Mas. Ini melakukan himbauan, artinya kami mensosialisasikan himbauan dari wali kota untuk gerakan Banjarmasin cegah stunting di hari Jumat. Dan alhamdulillah, artinya kami setiap kali ada kegiatan itu baik di rapat RT, di rapat PKK, terus juga rapat dengan ibu-ibu kadar, mensosialisasikan itu, ada beberapa yang ikut berperan serta. Salah satunya ada perkumpulan Aisyah 11, kemudian juga ada dari perumahan yang memberikan donasinya. Nah, dari hasil donasi itu kemudian kita berikan, kebetulan kemarin itu pas dengan Hari Gizi Nasional bertepatan, jadi di bulan Februari kemarin. Kebetulan juga pada saat pelaksanaan Posyandu itu juga di hari Jumat, itu ada di Posyandu bersama dengan Posyandu Cendrawasih. Jadi kami
dari donasi yang terkumpul walaupun masih belum seberapa, kami berikan bahan makanan yang tinggi protein hewani dan nabati sesuai dengan tema Hari Gizi Nasionalnya, protein hewani cegah stunting. Pak, tadi edaran soal buku pink harus jadi syarat masuk SD sudah ada belum? Sudah ada belum Pak edarannya? Edarannya buku KIA itu buku pink tuh. Buku Iya. KIA-nya itu adalah edaran wajib masuk SD pakai syarat karena ini para bulan Juli. Iya. Ada edarannya? Kemarin ada di konsep ya, di edaran sudah ada di konsep. Sudah ada konsep. Hanya konsep lah. Berarti tahun bila kita melaksanakannya? Iya, kapan melaksanakannya? Nah, jadi ada yang loss. Kemarin sosialisasinya bulan Maret kapan? 2022 Pak, Bu, yang harusnya edarannya 2022 Pak. Konsepnya masih di tangan Pian Bu Aryati? Sudah disebarkan? Berarti tahun ajaran baru Kadisdik harusnya di Juli 2022 kemarin. Tapi karena yang SD ini bidangnya bukan belum. ya itu namanya Pasauki ay kalau nyambung untuk penanganan stunting kita ya kan Pasauki ya? Ya lah Pak kabarnya? Nah maaf ulun hanya ingin bahwa kita kemarin waktu awal tahun kami bikin rapat lintas sektor, harapannya ini sudah bisa tersambung sebagai yang namanya Kabaim Acting itu kelihatan gitu sambungannya. Jadi PR kita untuk melaporkan ke Pak Kadisdik kalau perlu Bunda PAUD 4 menghadap juga supaya edarannya jangan disimpan tapi disebarkan untuk penerimaan murid baru tahun 2023 ini ya. Bisa dipakai harusnya. Ya, tapi ya kalau baru sekarang belum mencari buku dulu yang bisa anak di TK. Terima kasih Pak. Bu Iwin, itu aja. Terima kasih Bu. Izin menjawab Bu. Di tempat kami dinas sosial ada 47 pendamping PKH, di mana masing-masing memegang dampingannya kelompok-kelompoknya Bu. Di mana di sana ada kadang-kadang ada melaksanakan kelas ibu hamil. Kami bekerjasama dengan dinas kesehatan, tepatnya puskesmas, nanti yang memberikan informasi atau sosialisasi masalah gizinya Bu. Jadi bantuannya itu kadang-kadang dari kementerian, yaitu berupa bantuan untuk ibu hamil itu dari APBN, sedangkan dari kita APBD-nya itu adalah mengadakan pertemuannya itu Bu. Kemudian tindak lanjut dari pertemuan kami pada sebelumnya, kami mendapatkan saran dari dinas kesehatan untuk dinas sosial menganggarkan untuk bantuan untuk anak yang stunting. Pada tahun 2023 ini kami mencoba untuk 25 anak Bu, setahun. Kami sekolahnya mana anggaran terbatas, jadi kami baru memulai untuk tahun 2023 ini 25 anak, di mana kami berikan susu tinggi protein, yaitu selama 6 bulan, tiap minggu itu dapat 1 susu dan biskuit Bu. Jadi seminggu itu satu bulan dapat 4 selama 6 kali 6 bulan. Itu untuk 25 anak. Kemarin kami sudah ada konsultasi juga ke dinas kesehatan, harusnya katanya ada sayuran, telur. Tapi kemarin terkendala masalah CPD, kami belum bisa kemarin menemukannya Bu. Jadi kemarin baru yang menemukan itu cuma susu dan biskuit. Insya Allah nanti di tahun depan nanti akan kami tingkatkan lagi Bu, jumlah anaknya dan jumlah yang akan diberikan, misalkan tambahi telurnya. Di komunikasi antar pribadi bentuknya bukan pelatihan mencatat tidak, tapi permainan dan lagu. Karena dengan cara permainan dan lagu tadi akan segera menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan. Oke, lanjutnya, waktunya singkat. Ini pelaksanaan KB di masyarakat keluarga yang memiliki balita stunting didorong untuk ikut di dalam kegiatan ini. Dipastikan jangan sampai tidak ikut. Ya, tanpa ikut ini kegiatan ini terus akan stunting terus lambat menaiknya.
Lanjutnya? Oke, lanjutnya. Terus? Ya. 6 perilaku kunci tadi. Ini mohon kita semuanya ingat. Tidak cuma disampaikan Pak Wali. Yang pertama apa tadi? Ibu hamil ya, mengkonsumsi tablet tambah darah. Diingat. Ya. Yang kedua, ibu hamil itu kelas ibu hamil minimal 4 kali minimal. Syukur kalau bisa setiap bulannya. 4 kali sudah bagus. Yang ketiga apa? Pemberian makanan bayi dan anak. Kita sebagai petugas kesehatan, tenaga kesehatan dan aparat pemerintah harus tahu juga apa sih perilaku kuncinya tadi yang disampaikan Pak Wali tadi ada 6. Ya. Berikutnya balita rutin ke posyandu. Berikutnya CTPS. Dan yang terakhir adalah jamban sehat. Ini tidak sekedar tablet tambah darah, tidak sekedar diberi tablet tambah darah, tapi pastikan itu diminum. Remaja putri juga. Yang kedua, ibu hamil, pastikan mereka hadir dengan daftar hadir di kelas ibu hamil. Banyak yang bisa diperoleh. Ketiga, pastikan pemberian makanan bayi dan anak. Jangan diberikan biskuit tapi yang makan bapaknya. Sambil nonton bola makan biskuit balita. Terus juga ke posyandu pastikan. Jangan sampai sebulan pun balita apalagi yang punya balita stunting tidak ke posyandu. Pastikan. Tugas kita semua memastikan mereka datang. Cuci tangan pakai sabun, demikian juga. Kesempatan pandemi ini kita gunakan untuk merubah kebiasaan kita, cuci tangan pakai sabun. Kebiasaan kita dulu apa? Habis makan hanya basuh tangan. Wah, ini harus dirubah. Kalau habis makan cuci tangan itu adalah semata-mata untuk tujuan estetika ya, supaya kan bau tangannya. Tapi kalau cuci tangan di depan untuk alasan kesehatan. Mungkin tambahnya adalah kita melaksanakan penurunan stunting ini, dasar hukum yang paling tinggi adalah peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Di Kota Banjarmasin kita sudah ada Perwali nomor 163 tahun 2022 sebagai turunan pelaksanaan dari Perpres 72 tadi. Nah, ini sampai sekarang tugas kita adalah, tugas pemerintah Kota Banjarmasin salah satunya adalah mensosialisasikan Perwali tadi. Di sana sudah tercakup kegiatannya, mau dibawa kemana, kegiatannya apa saja sudah ada. Nah, tinggal SKP di masing-masing, OP di masing-masing mau melakukan apa, di mana, besarnya berapa, dituangkan di dalam strategi komunikasi perubahan perilaku. Dokumennya di sana lengkapnya. Kelurahan lokusnya di mana, orangnya berapa, namanya siapa-siapa, semuanya ada. Kalau di PU yang sudah tadi katanya Pak Kepala Bapeda tadi, jembatannya mau dibaiki di mana, bisa nggak untuk membuka akses pembelian makanan misalkan pada ibu yang punya balita stunting, silakan diuraikan di masing-masing. Sudah ada masukan di strategi komunikasinya. Ini yang perlu kerjasamakan kita semua, menyiapkan apa yang kita lakukan untuk percepatan penurunan stunting. Di Perwali sudah targetnya 14% tahun 2024. Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kita kerjakan. Mungkin itu tambahnya Pak, terima kasih. Tadi kurang simplifikasi Pak ya, itu bisa Pak. Jadi teman-teman di Biro Hukum barangkali yang lebih. Tapi intinya memang kita ingin bagaimana aturan itu tidak menjadi barrier kita sendiri atau kuburan kita sendiri Pak, yang bisa mengerangkeng kerja kita ya, tidak bebas gitu ya. Adapun fokus pencegahan dan penanggulangan stunting di 22 kelurahan yakni di Basiri dengan angka stunting sebanyak 96 kasus atau prevalensi 4,99%, Talawang sebanyak 30 kasus atau 4,39%, Teluk Tiram sebanyak 44 kasus atau 5,08%. Selanjutnya, Kelayan Barat sebanyak 36 kasus atau 6,86%, Kelayan Selatan sebanyak 45 kasus atau 4,36%, Bantul sebanyak 117 kasus atau 11,52%, Murung Raya sebanyak 31 kasus atau 3,06%, Pamurus Dalam sebanyak 78 kasus atau 4,90%, Tanjung Pagar sebanyak 42 kasus atau 5,81%. Kemudian Antasan Besar sebanyak 19 kasus atau 5,44%, Gadang sebanyak 28 kasus atau 4,93%, Mawar sebanyak 16 kasus atau 5,35%,
Pekapuran laut sebanyak 34 atau 7,66%, Sungai Baru sebanyak 22 kasus atau 5,34%, Kuripan sebanyak 19 kasus atau 4,55%, Pekapuran Raya sebanyak 51 kasus atau 4,48%. Dan yang terakhir, Pengambangan sebanyak 6 kasus atau 0,66%, Sungai Bilu sebanyak 35 kasus atau 4,50%, Sungai Lulut sebanyak 36 kasus atau 3,16%, Alalak Tengah sebanyak 15 kasus atau 2,88%, Pangeran sebanyak 13 kasus atau 1,55%, dan Sungai Jingah sebanyak 22 kasus atau 2,13%. Dan pemirsa, demikian tadi acara Rembuk Stunting tahun 2023. Semoga dengan adanya acara ini bisa menurunkan angka stunting di Kota Banjarmasin. Dan mari bergandeng tangan untuk menurunkan angka stunting karena hakikatnya menjadi tanggung jawab seluruh pihak termasuk kita sebagai masyarakat. Akhir kata, saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.